Kembali lagi bersama Mbak Nanaki, gue Febri. Gua Boya. Tema kali ini karena mungkin untuk bukan menghormati, mengingat perjalanan dari Sintayong bersama dengan Kalau mengenang, kalau ini lalu artinya kita mengingat aja karena udah prestasinya yang udah dibuat kan juga membanggakan juga. Boya pasti dong. Nah, kita sebagai supporter ya paling kita cuma Bagian dari masyarakat sepak bola. iya Pak. Kenapa dia dipecat terus banyak yang nangisin? Kenapa? Karena kan udah melekat bahwa emang dia udah membawa yang bagus di Indonesia kan, makanya banyak yang nangis. Iya, lagi sayang-sayangnya bro. Lagi sayang-sayangnya nggak baru perpanjang kontrak 2 bulan itu, 6 bulan deh. Tahu dihajar ya nggak? Gile ya. Makanya kita perlu lagi nih untuk mengingat rekam jejak Sintayong selama di Indonesia. 5 tahun ya. 5 tahun. Itu kalau mau tahu buat para teman-teman netizen bahwa Sintayong itu datang ke sini pada saat ketua umumnya Pak Iwan Bule, Muhammad Iriawan di bawah sama itu waktu itu sekjennya Bu Tisha. Kalau itu yang muslim dia? Iya, benar. Jadi pas setelah Simonnya hancur-hancuran, Bu Tisha mencari melihat bahwa ada pelatih Korea yang bisa membawa menang terhadap Jerman kan, dia lobby segala macam, dan itu pada saat itu udah kita tahu lah banyak bahwa Sintayong juga ditawarin satu klub di Cina kan, dan dia lebih tinggi gajinya ditawarin. Terus pernah juga gua nonton potongan dia ketemu sama Son Heung-min, dia ngobrol kayak ya biasa lah sama dia kan. Son Heung-min itu kan pemain ininya kan. Dia sama kayak Mas Lino lah. Benar, pemain sayangan dia kan. Si Son Heung-min bilang katanya mau dapat pekerjaan di Indonesia katanya gitu. Iya katanya gitu, dia bilang ya. Kata si Son Heung-min malah ini ya, dia bilang katanya ya apa lah bagus buat Shin Jae-won buat uang makan, uang jajan. Itu gue ingat banget tuh. Terus dari situ ya sama diumumkan sama Ibu sama Iwan Bule sama Bu Tisha yang pegang gitu. Itu juga banyak juga perdebatan itu. Tapi si Sintayong di situ ngomong dia kan, kenapa lu mau milih ini sih Indonesia daripada klub yang di Cina atau yang lainnya? Karena gua ngeliat ada prospek Indonesia. Gitu. Ya, Indonesia bisa berkembang jauh gitu kan. Dia ngeliat itu, makanya dia milih Indonesia walaupun bayaran nggak sebesar Cina gitu. Tapi dia yakin nih Indonesia bisa bergerak jauh di tangan dia gitu. Tapi kan pertimbangannya juga bukan itu juga pertimbangan karena dia megang tim nasional. Ya. Bukan klub, kalau di Cina kan klub. Tapi sorry boy. Jadi selain Sintayong juga ada di Milan pun juga presentasi juga gitu loh. Jadi waktu itu udah Milan sama Sintayong yang presentasi di federasi bahwa yang dipilih Sintayong gitu kan. Mila mungkin gajinya gede-gedean Eropa. Makanya juga banyak lo bilang kita itu juga banyak penolakan terhadap Sintayong karena kenapa nggak Mila aja gitu. Mila udah lebih dulu dan dia udah punya tempat di hati supporter Indonesia. Iya. Apalagi dulu kan ngeliat gaya mainnya dia kayak gimana, tahu dipecat ya kan, itu juga ninggalin bekas luka juga tuh di hati Indonesia sih. Punya harapan lagi nih Mila mau jadi pelatih lagi, ada Sintayong, kena ajar tuh. Ya kan? Iya, mantap itu eventnya itu Asian Games ya? Ya, Asian Games. Dan itu juga ada rumor-rumor juga sih dengan isu bahwa Mila pun juga gajinya juga ditunggak tuh. Biasa lah, problem-problema. Makanya waktu itu alasannya dia nggak terusin karena katanya gaji kegedean, itu salah satunya itu sih. Nah makanya udah balik ke Sintayong. Dia ngelihat pemain-pemain Indonesia karena kan juga belum ada rencana mengenai naturalisasi kan. Dia pemain Indonesia yang ini sampai dia berkesimpulan bahwa dia memakai pemain muda. Jadi yang lokal pride gitu ya kalau sekarang. Ya enggak, jadi dia lebih nyaman sama pemain yang dia sendiri yang bentuk daripada dia pemain senior yang ya udah nggak bisa dirubah lagi gitu loh boy. Gimana sih namanya pelatih kan? Ya istilahnya kalau senior kan pemain udah jadi, lu nggak bisa merubah tabiat cara main tipe mainnya kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau pemain muda kan masih bisa latih. Iya, makanya pas itu kan dari pemain-pemain yang dari awal ikut sama Sintayong itu ya, itu kayak Egy,
Witan, Rido masih belum sih belum agak-agak kesini ya gitu loh. Witan, Egy sama ya mungkin beberapa pemain kayak waktu itu ada Dedik Setiawan, ada Kus Edio itu pemain Arema juga gitu loh. Sama ada pemain dari Persik tuh si anaknya Bijo, Ahmad Irianto. Ya itu kan pemain-pemain yang pegangannya si Sintayong kan. Terus ya Fahrudin itu pasti itu kan backnya belakang itu. Arhan juga temuan dia, Arhan Asnawi lah sini-sininya gitu kan. Ya, Lino juga temuan dia juga masih 17 tahun dia waktu dipanggil masuk tim 17 tahun umur dia. Iya, sebenarnya kan Lino kita lihat pada saat timnas U17 sebelum itu kan pegang Bima Sakti ya. Bima Sakti, nah itu Lino udah kelihatan tuh mainnya emang gue lihat pemain bagus. Makanya ditarik ke senior kan. Bagus nih pemainnya nih. Jadi lebih emang bakatnya bagus gitu loh, sayangnya aja. Ya, kalau pelatih kawakan ya pasti dia bisa lihat benar. Wah ini orang calon bisa jadi bagus nih ya kan. Dia kan ngomong kan dia bisa jadi kayak Son Heung-min nih, ya kan gitu. Ya makanya kan waktu pas itu kita menyelesaikan Piala Dunia untuk U20 Piala Dunia yang di Qatar yang itu ya, yang di 2020 yang kita sama Simon itu kan kita ada 2 pertandingan di sama Sintayong. Iya, itu terakhir. Nah, kita seri sama si Thailand. Itu poin pertama buat Sintayong itu. Yang poin pertama di kualifikasi itu. Iya. Itu kita dibantai dulu tuh, Pak. Malaysia masih apa disikat habis kita itu. Iya, Mak. Kita diayam-ayamin bro itu bro. Paling malu sepanjang sejarah gitu. Ya wajar namanya baru 5 tongkat gitu kan. Akhirnya dia bisa seri sama Thailand aja udah seneng. Biasa ya. Itu Raja Asia Tenggara. Terus masuk ke ini event next selanjutnya itu Piala Asia. Yang 2023 kemarin kan ada kualifikasinya kan. Tapi kita nggak masuk kualifikasi. Kita nggak mau playoff dulu. Lawan itu lebih dari kualifikasi. Oh iya, jadi dulu sama ini Tiongkok bukan Tiongkok. Taiwan. Taipei. Kita menang 2 kali di sini 2-1, di sana kita menang 3-0. Ini sama-sama kok. Ada Egy, ada Witan, ada Ipenevo masih ada tuh Ruji Utomo juga. Masih ada pokoknya inilah. Terus kita masuk ke playoff itu menang, masuklah kita ke grup yang ada Kuwait, ingat gak yang ada Yordania, ada Nepal, kan? Kita yang gue surprise itu pada saat lawan Kuwait kan itu udah mulai ada Mark kan ya, udah ada Egy, udah ada waktu itu ada M. Rafli-nya itu tuh Mas Arema tuh. Ada Witan juga, ada Ahmad Irianto, ada Pak Fahrudin segala macem. Kita bisa menang lawan Kuwait 2-1. Cuma sebenarnya kita ketinggalan dulu. Kuat ya menurun sih. Ya kan kita ngajar-ngajar. Iya, kalau ngalahin negara negara Arab tuh emang susah. Di sana lagi, itu di Kuwait lagi kita. Itu kan surprise itu, pas banget. Itu sebenarnya orang-orang nggak waktu nonton itu, maksud gua nggak berharap. Iya. Nggak berharap kan, udah biarin aja gitu. Kalau menang bagus, seri alhamdulillah gitu ya. Kalah ya. Dengan apa gitu? Dengan waktu itu ya emang nggak terlalu baru selang berapa lama kan udah mulai kan itu kan, terus dia menang lawan Jordania kalah kan 1-0. Terus lawan Nepal kita menang 3-0. Marcelino udah ngegolin tuh, Marcelino tuh udah main sih itu. Nah itu jadi apa ya? Runner up, runner terbaik, kita masuk ke kualifikasi. Mulailah di situ perjalanan dia mencari diaspora. Dia punya keturunan dan dia menekatkan bahwa dia pemain naturalisasi itu nggak kayak Malaysia. Pemain yang udah lama 5 tahun main di liganya di dunia naturalisasi dia enggak. Kita kan udah ada Isma ya, kalau dia kan United Nation. Siapa aja katanya kalau artis lewat ditarik di nasional dia, itu berjalan yang sama kita ya. Nah itu tadi karena butuh pemain-pemain yang memperkuat timnas kita dengan diaspora yang baru, dan itu juga prosesnya lama itu. Karena mungkin federasinya waktu itu nggak segercep zaman ET sekarang. Dan juga waktu itu kan sempat ada apa ya? Main-main itu diharapkan pemain di U20 kan, Piala Dunia. Oh iya, Piala Dunia. Cuman gagal kan. Itu kayak berasa ada kecewaan yang butuh waktu agar mereka untuk meyakinkan mereka. Benar. Enggak, untuk yang senior ini yang pertama yang Sandy Walsh, terus Sandy Ahmad sama Shane itu kan awal-awal tuh kan. Dan itu atas rekomendasi STI juga kan itu.
Ya jadi semua naturalisasi itu yang digagas sama RSCI ya atas rekomend dia gitu loh. Ya. Jadi nggak selalu Pak Erick ya Bu ya? Nggak salah, nah makanya gue juga bingung nih waktu pas kenapa Eliano itu diikutsertakan naturalisasi. Bener gak dia yang scouting sendiri? Karena kok kenapa dia scouting tapi diparkir gitu? Ini kita ngomongin kasus Eliano itu kan berhubungan dengan di locker room itu yang cerita itu yang dia bilang dia bagian dari pemain abroad yang mau diskusi dan dalam tanda kutip protes menurut Sintayong, dia kena hukum, dia nggak masuk di SP. HY nggak dimainin, dia Ijis nggak jadi kapten, gitu. Iya, tapi kalau menurut gue gini ya, mungkin Sintayong berdasarkan melihat dari fakta setelah dia kan juga memantau pemain dia main di mana aja kan. Ada bermain nggak bagi pemain-pemain yang diaspora ini? Ya kan kita ngerti lah kalau si Eliano kan berapa kali waktu itu kan emang selalu cadangan kan. Tapi dia sempat main juga awal-awal kemarin ya kan. Iya main, nggak maksudnya dia mungkin melihat juga gitu loh. Nah lebih baik gue pilih si Yakob gitu kan atau si Wita gitu kan. Kebutuhan dia nyari pemain yang cepat ya kan. Iya. Attack ya kan, sedangkan Eliano bukan tipe pemain kayak itu menurut gue sih gitu ya. Jadi lebih ke sayap kanan mungkin lebih ke dia tipe-tipe pemain Belanda taktis gitu kan, main dari kaki-kaki. Tapi dukung dengan pemain yang lain yang bisa menguasai permainan. Ya. Kalau kita kan kagak. Kita kan mainnya kan nunggu di belakang, ya kan. Terus compact defense terus ada uang counter attack, kan selalu begitu. Apalagi kalau nanti kita kan tim lemah jatuhnya kalau di. Iya. Ya makanya jadi ya sebenarnya kan waktu pas ini balik lagi ke pemain yang diaspora ya. Kan semua pemain yang di naturalisasi kan atas rekomendasi Sintayong kayak Tom Haye kan dia sampai datang ke sana. Iya, itu udah ketemu makan malam kan. Ini enggak ya kita makan malam. Kan ada foto-fotonya. Foto-fotonya dia ada si Tom Haye, ada Ragnar. Ijaz itu udah ada Ijaz. Karena dia udah main di. Dia kan di Itali. Itu kan yang ada di Belanda Belgia. Ya, ada si Shen mana tuh belum ada ya. Karena ada Sandy Walsh, ada si Marcelino. Ada ya pokoknya pemain Nathan gitu kan, ada Jenner teman si Jason kan ada di mana di Inggris, jadi nggak bisa datang deh. Jadi ya mungkin kalau bilang bahwa pemain-pemain yang ini bukan atas rekomendasi, atas rekomendasi ST dan pemain-pemain itu sekarang apa ya? Jadi tulang punggung di timnas gitu. Dan selalu kalau Sintayong selalu menyelipkan pemain-pemain lokal. Rido tuh nggak pernah selalu ya pernah sih waktu lawan Cina tuh sama dia diparkir tapi tetap masuk lagi kan. Tuh. Itu sayang banget. Nah saja waktu terus ada Mas Lino juga ya. Pasti ingat nggak the best dia menangani timnas itu pada saat Piala Asia U23. Itu the best banget. Nggak pernah ada pelatih Indonesia yang sampai semifinal belum ada itu. Dan dia pernah lewatan penalti lawan Korsel, wah itu mah gue juga nggak expect, gue nggak nyangka bahwa kita tuh bisa sampai masuk semifinal. Dan gue karena kita dari awal sangat lawannya ke perempat final kan, target PSG ke perempat final, tapi saya ngomong kita bisa sampai semifinal lah. Gue bilang dari sudut pandang mana tuh? Iya kan, kita kan orang yang biasa ngeliat kamu kalau ini pasti kalah gitu kan. Awalnya ini kan udah Qatar tuan rumah, ada Jordan, ada Australia, itu kan tim kuat semua. Jordan dia tim senior luar biasa di Asia ya kan. Karena apa dia yakin, Bro? Kenapa, Bro? Ya mungkin dia percaya kali sama pemain. Enggak, karena gini, dia udah investasi. Pemain-pemain U23 sama dia tuh terus dimainin di level senior. Oh iya. Yang itu kan dari yang dibilang dia potong satu generasi ya. Alasannya dia pengen main emang dikasih jam terbang lebih banyak. Iya, makanya waktu pas di Piala Asia 2023 ya, waktu Piala Asia senior di Qatar. Rido main, Marcelino main, Arhan, Wintan, Asnawi. Asnawi kan dia nggak 23 kan, dia udah. Oh iya benar. Kan berarti Arhan, Justin Hubner, Evan Jenner, ya kan? Itu kan pemain U23 semua. Rafael Strike kan semua U23 semua tuh kan. Jadi yakin dengan materi atau Ikan Bako juga harus bisa main gitu loh. Harusnya bisa. Gue yakin kalau Ikan Bako main waktu pas saat itu, wah itu kita bisa masuk ya Olimpiade dan itu nggak ada pencatatan gue yakin nggak ada.
tiket Olimpiade nggak pernah ada lewat kualifikasi. Tapi waktu itu emang kan pemain diasporanya belum terlalu mendominasi, ya masih banyak pemain lokalnya juga waktu itu kan di tim U23 itu. Iya, ada Nathan. Paling yang kan masih ada Sananta juga ya. Sananta ada, temannya selalu cadangan karena si Rafael yang jadi nomor 1 kan. Rafael, Ivar Jenner, Jason Hafner, Nathan. Cuma 4 itu ya, pemain yang ininya. Ya, itu selebihnya dari belakang atau sama depan. Kan? Selebihnya selalu lokal, Witan. Lo lihat kombinasi antara gua tuh teringat banget tuh pada perasaan lawan Jordania. Kombinasi Rido, Witan, Marcelino, Rido, Witan. Itu 3 itu tuh yang terus ada lagi Komang. Ya. Nah, itu super sub itu ya. Pokoknya main belakang yang kalau bikin gol lah waktu itu ya. Dengan lemparan arahan ya. Nah, itu kombinasi yang bagus menurut gue tuh waktu itu puncaknya tuh. Ada pemain diaspora, juga ada pemain lokal kita yang bagus kan. Nah, dari permainannya juga kita nggak nyangka bahwa Jordania kita bisa bantai 4-1 gitu. Yang kita nggak yakin bahwa mungkin kalau bukan dia yang pegang gitu, kita bukan yang didoain, nggak yakin bisa menang gitu. Iya. Permainannya udah enak banget gitu kan. Lawan Korea juga sama. Bahkan lawan Australia itu waktu penyisiannya dia. Babak pertama itu si Taeyong berani ngeladenin terbuka sampai dia bikin gol di menit akhir babak pertama. Babak kedua dia sengaja belakang, main defense lagi. Iya, main defense. Karena waktu itu kalau dilihat Australia mau berbahaya serangan daripada Indonesia waktu itu. Lebih banyak serangannya daripada Indonesia. Yang Hernando nepis penalti ya. Iya. Itu kan kalau nggak kita udah ketilan dulu kan. Berarti emang di waktu nanya emang bagus. Itu juga kita dia naik mental kita, dia down ya kan. Semangat ya kan, dia down. Itu kebobolan sama gol terakhir babak pertama. Babak kedua kita defend ya kan, bete pasti kan anjir. Udah menang aja lo. Kan down di belakang ya. Menang Australia, menang Jordania, kita masuk peringkat kedua, kita lawan Korea Selatan. Iya. Dan expect juga bahwa Indonesia kita menang. Dan kita nggak bertahan juga. Rafael bisa ngegolin 2 gol kok. Iya. Bisa main 2-2, udah kita kena kartu merah kita sampai Tapi golnya Rafael pertama itu pada buntung ya bro. Memang kondisi kan di lapangan nanti kan belum melengkung gitu kan. Iya. Tapi ya walaupun gimana pun dari gaya bermain kita ya kita bisa ngeladenin Korea Selatan ternyata. Tapi golnya Rafael yang malu di lawan Korea Selatan itu dibuat lagi lawan Bahrain. Itu gol mirip banget kayak waktu iya. Dia kan yang kita bisa 2-1. Iya. Dan itu kalau menang itu berubah semuanya. Kalau waktu lawan Bahrain itu menang itu berubah semuanya. Cupnya di grup itu bakal berubah semua tuh. Itu berubah dan juga nggak sembarangan juga Erick Thohir untuk baca Sintayong, karena kan pemecatan Sintayong ini kan bukan pada saat setelah kalah lawan di Piala Amet, udah lama dia datang dia ingin berubah itu semua, pengen ganti kan. Cerita si Patrick Kluivert kita balik lagi kan dia ketemu di 2023 waktu pasti Piala Asia. Oh iya. Ya kan? Ya sebenarnya dia udah punya rencana lama berarti ya. Udah lama. Contohnya mungkin gini, waktu kayak dia ngambil alih Inter Milan tuh makanya kan dia mendepak Mancini kan. Diganti dengan Van de Boer. Jadi itu kesalahan yang fatal. Dan mudah-mudahan nggak disamakan. Itu dia. Mudah-mudahan nggak sampai berimbas ke timnas kita gitu loh boy kan. Yang kayak siapa yang orang siapa yang terkenal itu lo punya duit lo punya puasa kan gitu kan, sama aja. Lo punya puasa siapa aja lo bisa tendang, bisa pecat gitu kan. Ya itulah, jadi apa ya, semua pencapaian yang dari Sintayong bikin menurut gue tuh bukannya yang kaleng-kaleng. Belum pernah ada dia tuh, makanya dinamakan history maker ya udah jelas. Ya karena kita belum pernah sekalipun ngerasain masuk Piala Asia U23 itu belum pernah. Ya kan? Belum pernah. Ya Asia juga belum pernah. Kalau Piala Asia yang babak 16 besar nggak pernah. Masuk Piala Asia pernah, tapi yang masuk ke 16 besar kan nggak pernah. Itu kemarin ada mantan ketua PSSI membanggakan 2007 Piala Asia. Gue tuh bertanya-tanya tuh nonton itu. Lu nonton nggak gitu? Gue bukan mau ngina tim kita main bagus sebenarnya ya. Cuman emang lawan kita lebih bagus gitu kan. Kan kita nggak lolos. Iya kan, kita nggak lolos kalah Arab Saudi waktu itu gitu kan. Terus dibilang itu lebih bagus, dia bilang logikanya dari mana ya? Gue bilang, maksud gue, lu apa lu udah tua gitu kan, lu lupa kalau itu kita tuh nggak lolos gitu kan. Secara yang ini kita bisa lolos ke 16 besar gitu ya. Ya jelasnya kita lolos, yang belum pernah sama sekali kita rasakan.
belum pernah kita. Makanya story maker. Piala Asia senior, Piala Asia U23, terus kualifikasi Piala Dunia round 3. Pernah nggak kita? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ngomong yang tahun dulu itu bukan round 3 namanya itu. Wayne Sabdi itu kan masih di round 2. Di round 2. Di round 2 tuh round 2. Iya, round 2 terus diadu lagi di round konsen kalah lagi kan. Nah, makanya jadi bukannya lebay gitu loh. Jadi pencapaian yang udah dikasih Sintayong itu ya sebenarnya ya belum pernah dicapai yang pelatih lain. Pelatih Indonesia, pelatih yang lain di luar negeri pun juga sama, belum pernah. Simon di kualifikasi Piala Dunia aja hancur-hancuran. Iya. Ya mungkin kalau misalnya kemarin pelatih senior ada yang juara AFF mungkin masih kalah, cuman tapi kan pelatih itu sama juga. Enak juga, Frida segala macam gitu kan. Kalau dia bandingin ya mungkin senior ya jangan main U23 ya. Piala bukan kan medali emas di SEA Games. Ya, cuma kan Indra Safri dapetnya waktu U23 bukan senior. Iya. Ya kan? Jadi ya emang kalau Indra Safri kan dia emang kayaknya dia emang ditakdirkan buat dia pelatih kelompok umur timnas gitu. Karena dia selalu sukses kan dari zaman dulu kan. Ya mudah-mudahan. Ini bulan depan ya udah mulai. Februari Piala Asia 20 di Cina. Kalau menurut gue sekarang semuanya kasih target. Lo kalau lo pecat. Harusnya sekarang. Jangan ada indikasi ada locker room, ada pakai locker room segala macam gitu. Jangan pilih. Lo kepikir lo terapin sama semua ya kan. Nah kalau nih pemecatan yang ini kita kan ngomongin juga latar belakang pemecatan kisah-kisah di samping itu kan suka banyak yang yang lucu menurut gue sih. Kita ngomongin aja contoh waktu pada saat 25 Desember Erick Thohir ke Belanda wawancara si Patrick Kluivert dan agak aneh menurut gue. Dia sebagai seorang menteri BUMN punya banyak perusahaan terus mewawancarai pada saat hari Natal. Itu menunjukkan keseriusan seorang pelatih. Caranya dia itu bagi gua itu udah nggak udah nggak ngargain lah. Lu tuh kayak orang sih kan, mau suruh orang suruh datang. Kalau ada orang nggak datang ya wajar, karena emang itu bukan saatnya buat orang interview. Itu saatnya orang untuk bersama keluarga, ngabisin waktu bareng-bareng, ya kan merayakan Natal, hari berbahagia. Kok lu ganggu dengan jadi sebuah parameter kalau itu sebagai sebuah kesungguhan gitu. Itu makanya aneh, kayak dulu tadi bener aneh itu. Aneh, kocak banget. Iya jadi kayak ngelawak gitu. Iya, ngelawak. Kayak gini nanti gini. Kayak dicari-cari gitu loh pembenarannya. Kenapa pembenaran kayak dicari-cari gitu. Jadi gini, nanti kalau misalnya pelatih latihan nih, itu pas mau puasa, udah puasa, nggak ada. Gue dulu di wawancara pada saat Natal kok, lu mau sholat nggak? Coba gimana? Kalau lebaran ya lebaran. Ini di balik itu perlu pernah dengar nggak bahwa Sintayong ketemu Ustadz 3 jam untuk ngomongin tentang budaya Indonesia, terutama agama Islam. Iya benar. Ibadah apa yang harus dia tahu? Soalnya gara-gara itu ada gara-gara pas lagi mau sholat maghrib apa gimana? Dia Jumat tuh dia nggak tahu azan dia nggak tahu. Kenapa ngomel kan dia ke DJ pas kenapa saya nggak dikasih tahu? Gitu kalau lagi begini kita tuh nggak boleh main, kalau lagi aja tuh nggak boleh main. Gitu. Nah itu makanya dia hampir ngomong ketemu sama Ustadz bahwa dia apa aja sih sebagai ibadah orang Muslim gitu kan sampai dia pengen tahu rambu-rambunya di mana. Iya sampai waktu pas juga lawan Piala Asia kan kita waktu itu enggak itu bukan Asia di waktu pas pertama kali di kualifikasi Piala Dunia round 3 kita kan lawan Arab Saudi. Pemain-pemain Muslim pada umroh boy sama Pak Marji kesempatan ya kan sekalian gitu kan. Ya jadi ya itu bukan membandingkan lah maksudnya dia udah sekuat tenaga untuk belajar mengenai budaya dia berusaha untuk ngeblend di tempat dia berada gitu. Iya benar. Dia kan orang asing. Benar. Gue kan tempat baru di tempat orang lain. Ya gue belajar lah. Benar. Budaya lu, kultur lu kayak gimana nih? Bukan budaya ini ibaratnya kayak kultur budaya. Bukan ibadah itu bukan budaya. Maksudnya kewajiban seseorang beragama. Ya maksud gue ngomongin secara luas ya. Iya. Ketika lu masuk ke negara lain sebagai orang asing, lu kan harus tahu semuanya gitu. Dia pengen tahu semuanya. Iya. Biar dia tuh nggak salah langkah, nggak salah dalam tindakan, nggak salah dalam tindak gitu kan. Iya. Kita harus tahu lah bahwa kita kan Muslim terbesar dan orang Muslim itu namanya sholat ibadah itu lebih penting daripada pekerjaan di dunia, ya kan? Ya kan? Pasti kan. Nah itu dia harus belajar itu dan itu satu poin bagus. Nah terus setelah dari itu cerita lagi nih
mengenai pemecatan. Pada saat waktu pas extend perpanjangan kontrak, gue ingat banget Erick Thohir ketemu ngulur waktu dulu tuh. Iya, ngulur waktu terus ketemu sampai ajak makan malam ke restoran. Sama istrinya juga ada. Istrinya juga kaca malam karena sana halaman. Foto berdua ketawa-ketawa udah akan extend terus dia 2027 kan. Nah itu kemarin waktu pas pemecatan kenapa nggak Pak Marji? Gimana sebenarnya gue sebagai apa supporter yang timnas ya, gue tuh kecewa banget maksud gue lu tuh sangat nggak menghargai gitu. Itu orang yang bikin nama lu tuh jadi naik gitu. Pokoknya buat RTD, iya dong. Dia semua target yang diminta sama Erick Thohir yang bakal menurut gue sangat wow itu jadi penuhin semua. Iya. Dia sudah bikin nama lu tuh melambung, ya kan? Terus ketika lu chat, lu nemuin aja enggak? Maksud gue, lu orang Indonesia macam apa gitu? Cemen kayaknya gue. Cemen ya, lu orang Indonesia macam apa? Lu katanya profesional, ya kan? Katanya lu orang profesional, lu orang lu kan orang pemerintahan, lu orang bisnis, ya kan? Maksud lu hal gini lu gak temuin orangnya, lu kan bukan orang timur, gak gue. Berarti kalau menurut gua, anggapan gue, opini gua, kalau dia sampai nggak mau ketemu, yang memecah berarti salah di gua. Iya. Salah di Erick Thohir. Karena biasanya kalau lu takut, iya kan? Enggak campur malu juga. Takut dan campur malu. Campur malu bener. Iya. Terus sebagai dia kan sebagai ketua federasi, terus juga dia sebagai menteri, pejabat, dia datangin aja. Ya, ngobrol berdua. Harusnya punya nyali. Nyali. Lu berani bikin kebijakan, berani bikin sesuatu, ya kan, yang mungkin gak disukai sama banyak orang, kan? Ambil ini tanggung jawabnya lah. Ya kan? Ini kita kulitin juga ketua umum lah, bodo amat kita mau cari siapa ini. Pandit bukan. Itu kan bandit. Nah itu makanya yang gua tuh sayangin seperti itu. Harusnya ya jangan lo ngomong berkuat-kuat lip service segala macam. Terus apa ya? Kelakuan apa? Etika tuh nggak sama kayak itu ya. Kayak gimana sih, kita kan orang yang dikenal di dunia sebagai negara orang yang ramah tamah, yang punya budaya tinggi, tapi kelakuan ketua federasinya nggak nunjukin itu soal semua orang. Nah, dia nggak nemuin lu waktu ngechat. Orang macam apa dia? Aku nggak ada yang ngomong gitu. Dan hebatnya nih boy. Setelah dari pemecatan itu kan banyak tuh klarifikasi, entah dari anak undangnya lah, undangnya. Nah itu mah bukan anak undang, orangnya mah orangnya dia. Dari Esko yang banyak pembelaan segala macam. Thohir pun juga sama, wawancara sini, wawancara sono, memberikan statement supaya kayak kunjungan dari stasiun ke stasiun. Iya, gitu. Tapi yang dipecat diem aja. Wah itu makin hebat itu orang. Karena dia diem itu, dia tuh malah semakin bingung tuh. Udah sana dia terus nyari klarifikasi, buat nyari validasi buat pembenaran kalau gue udah bener kebijakan gue. Nah, lu dukung aja. Yang dia pecat juga dia nggak memerlukan pembelaan gitu. Ya. Sampai ada juga ya kita lihat Pak C. Yonjayon bilang stop hoax di itu story-nya. Yang menurut gue sih emang nggak ada kan. Biasanya ada, cuman namanya pelatih itu pasti kan nggak selalu dibawa dalam hati kan. Kalau di dalam locker room, dia kan wajar. Itu biasa kalau ada perdebatan, di mana-mana juga begitu. Wasit marah ada pemain yang ngomong gini. Masa pelatih kalah sama pemain? Dia harus tinggi di depan, karena apa? Tanggung jawab dia sebagai yang menerima tugas bahwa dia semua strategi ya. Kalau misalnya pemain aja deh, gue nyantai aja deh. Lu mau apa ya udah main. Ini kan nggak main gitu. Lu main apa semua? Iya, lu oke, udah gue tinggal dulu. Kan jelek juga namanya. Terus begini pelatih. Pelatih kan namanya tanggung jawab ya di tangan pelatih. Hasil baik, hasil buruk, pelatih pasti bakal tanggung jawab. Ya mungkin penyampaian Sintayong pas dia bilang dikritik mungkin gue punya kayak gini, lo ikutin gue dulu. Karena gue tahu dia lo gini, lo terima aja kok. Ija juga terima aja kok. Dia pun bantak menecak sama Asnawi gitu kan, tapi tetap main. Kayaknya sih, terus ngeliatnya gini loh, gue ngeliatnya kayaknya Perdas itu kayak mau cuci tangan tau gak? Jadi si main dimenterian sama pelatihnya gitu, seakan ada masalah. Yang menurut gue ya, kalau ngeliat dari tanggapan si Jaehun atau pelatih lain kayak apa ya, kayak diada-adain gitu masalahnya gitu. Menurut gue ya gitu ya. Jadi kesannya anak pelatih sama main itu dia dorong bawa federasi gue bisa masalah ya gitu, kayak cuci tangan gitu federasi yang kedua. Tapi sebenarnya sih ini balik lagi opini gue, kalau menurut gue secara lihat pemecatan ini tuh ada sesuatu yang emang harus dipecat.
yang benci aja. Ada apa dibenci nih STY? Apa dia nggak bisa kompromi sama kayak federasi? Kan katanya masalah komunikasi ya, dinamika komunikasi sama siapa nih? Apakah sama federasi nggak bisa komunikasi sama STY bahwa dia emang nggak bisa dimasukin atau apa pun gue nggak tahu gitu. Ya contohnya gini ya, yang selalu kita lihat bahwa salah satu pandit lah yang selalu nyerang si STY kan bilang STY tanpa dia suarakan loh. Nah, nanti datanglah pelatih baru, pelatih Clivert. Kalau gue sih melihatnya, kalau main apa dia tuh nggak mungkin ambil apa untuk starting line up, dia tuh cuma main lokal tuh kayaknya semuanya full pas diaspora. Dia ada nggak ngomong bahwa Hernando bagus gak? Hernando kesian gak nanti ada matan pas jaga? Ada nggak ngomong begitu semua? Kita tungguin. Nah ya kan. Ngomong nggak deh. Sedangkan STY aja ngasih kesempatan untuk bermain kepada Rido dan Marcelino tuh pasti dua orang itu selalu main. Dan nanti pada babak kedua Yakob main, Makan main, jadi banyak pemain Indonesia yang ini yang lokal ya, bukan agen semua yang lokal yang menunjukkan lokal. Nah kita nanti aja gitu kan. Yo kita tungguin aja bro. Gue takutnya itu doang, takutnya tuh si pelatihnya nggak bisa bekerja sama, entah ada agenda khusus yang ya nggak ngerti lah. Tapi kalau teman-teman pernah nonton wawancara Rocky Kutirai, itu 2018 pada saat pemecatan Milan, pasti banyak lah, itu udah di-up lagi sama netizen. Waktu itu diwawancarai sama Anton Sanjoyo sama Pangeran Siahaan. Rocky Kutirai ngomong, ini gue banyakin aja nih ya. Kenapa Milan dipecat? Karena Milan tuh nggak ada kompromi juga. Ya. Kompromi apa? Kompromi ya federasi nggak mau ambil pelatih yang tidak kompromi. Kenapa kata Rocky Putra ngomong nih? Kenapa bisa kompromi? Ya kan nggak bisa dimasukin. Yeah. Kalau misalnya dia tambah kompromi, timnas kita menang terus nggak ada bisa duit federasi. Kenapa begitu? Ya sekarang kan kalau misalnya mau dapat duit kan timnas harus menang, harus kalah dulu, main judi gitu kan. Main pasar harus kalah dulu. Rocky Kutirai bukan ngomong Rocky Kutirai pasti banyak gitu. Jadi federasinya main judi masa Indonesia kalah. Rocky Kutirai sampai siapa katakan mengong kata si Hasan Sanjoyo, repot tuh kalau kayak begini kan. Rocky Kutirai yang ngomong gue cari. Enggak, gua tuh nggak kaget kalau ada kayak gitu, karena kan udah lama. Ya kita kan udah pengalaman boy. Kan dari zaman dulu kita malah turun ke lapangan demo segala macam, ya kan, masalah match fixing, masalah mafia wasit segala macam. Iya, penjelasannya di liga ini juga sama kan boy. Ya kita orang pada bilang kan apa? Ya sebenarnya timnas kita itu bagus, cuman ya yang dalamnya nggak bagus gitu. Maksudnya itu federasi nggak bagus gitu. Iya. Kita punya banyak yang hebat dan berbakat, tapi federasi kita nih kayaknya yang bikin rusak semuanya. Kayak sekarang kan kayak dirusak dan sistematis ya. Iya sebenarnya bukan rusak lagi, emang pernah dibenarin dari zaman dulu dan sekarang. Dan sekarang kan cuma ngelapa, cuma dipoles doang. Dipoles dalam artian cuma nurunin nyari pemain diaspora. Menurut kita, menurut semua itu jangan ya boleh sekarang nih. Cuman lu benahin juga belakangnya. Lu kan kita ngomong minggu lalu bahwa grassroots juga nggak diapa-apain gitu kan. Terus ya liganya juga nggak dibenahin. Verifikasi klubnya juga nggak pernah dibenerin gitu kan. Itu yang kita tuh maunya tuh sejalan gitu loh dengan adanya diaspora, tapi juga di dalamnya juga dibenerin gitu. Kalau cerita ada ngomong mana ada kita grassrootsnya dibenarin. Ya ada. Semua kan dari U16, U17, U18 sih nggak ada kompetisi. Nggak ada liganya, ada federasi. Emang nggak ada. Nah sekarang ngapain orang-orang di PSIS itu ngomongnya timnas dulu gitu. Ngomongnya habisin tajam dulu. Ya lu Esko itu ya harus ke dalam apa dibenahin buat Liga Indonesia ya, Liga apa Liga usia mudanya dia kan nggak ada. Kalau udah urusan timnas aja demen banget mereka ya, kayak nge-tweet tuh selamat tinggal Sintayong gini lu. Kayak karena apa ya, kayak budaya di federasi kita tuh budaya pamer ya. Terus budaya apa istilahnya
carmuk lah, cari muka ya, karena banyak yang politisi loh. Ya nggak ngerti untuk ngurusin bola, nggak bisa untuk main sepak bola seperti apa gitu. Jadi ya sebenarnya ngerti, cuman nggak mau aja menurut gue sih gitu. Tahu dia, tapi nggak mau diurusin udah gitu aja. Karena tahu apa, karena mahal. ya sebenarnya bukan masalah mahal ya wajib lah, karena kan apa buat keberlangsungan sepak bola kita. Jangan kita ngadepin pemain Belanda juga dong, ya dong. Benar. Kayak Jepang awalnya juga kan ada naturalisasi kan, justru naturalisasi. dia lebih gila lagi, bukan dari Jepang loh, Brazil semua kan, tapi mereka belajar dengan liganya yang bagus. Sekarang pemain Jepang mana yang ada di Eropa semua, Jepang semua ekspansi. Di Liverpool ada. Itu kan pembinaan Ya kan? bertahun-tahun tuh dari tahun 85 gitu. Ya makanya kan. Masih dari tahun 85 sampai sekarang. Kalau dia jadi gitu aja berapa puluh tahun dia bertahun gitu. Tapi itu ada ini apa agak aneh kan? Maksudnya kemarin dari Pak Exco itu cuma ketua umum satu, yang wakil ketua umum yang nggak ada. Bisa kemana? Bisa kan jadi ini sekarang. Dia udah nggak jadi nggak kayak dulu sekjen. Sekarang udah enggak kan dia. Jadi dia kan wakil ketua boy. Ya kalau itu lebih dari satu. Hah? Lebih dari satu lah kalau itu. Wakil ketua satunya kan si Darudin Amali, yang keduanya bisa, namanya kemana? Nggak tahu. Mungkin nggak ikut kali ya, ada gue nggak ikut dah. Dia urusannya ke dalam aja gitu. Terus kalau ngomongin cewek si Vivin yang ngomongnya. Iya. Kalau cewek ya, ini kalau wanita si Itu Vivin. lebih pintaran Tisha loh. Kalau kisahnya nggak pernah nongol. Karena waktu Dulu awal sempat nongol dia, awal dulu sempat Iya. nongol, nanti ada TV itu. Ini kayak berapa tahun? 2 tahun deh. Kayaknya nggak pernah akan beritanya sama sekali kalau dia. karena yang tuan rumah Piala Dunia U20 kan dia. Iya. Gue ingat banget kok dia yang ngurusin, dia waktu itu sekjen kok. Gue ingat banget kok. Dia bonang-maning yang dia nyari buku apa surat buat dari gubernur ini semua dia akhirnya lolos dapat 3 kali juga sama gubernur juga. Jadi ya sayang aja sih. Jadi sayang banget nih kita ngomong bahwa Sintayong itu ya cuman apa ya, ibaratnya ya benar kata lo, diberhenti pas saat lagi sayang gitu. Iya. Terus habis manis sepah dibuang gitu. Peribahasa jelek ke kuasa. Ya tapi ya mau kemana ya, udah ini nggak bakal balik lagi. Ya, kita berharap yang baru lebih bagus. Ya. Tapi kalau nggak bagus, rasakan. Kalau nggak bagus ya tanggung ntar risikonya. Dan kalian akan tahu kayak gimana dahsyatnya. Dahsyatnya. Sekarang lagi medsos udah lebih kejam. lebih beda sama waktu dulu. Lebih intens juga, ya kan. Terus juga lebih kritis. Benar. Dan lebih banyak yang ngomong. Jadi ya kita harap bahwa memang benar untuk pergantian pelatih ini benar membuat peningkatan kualitas, bukan untuk menyingkirkan kepentingan yang harus. Jadi gimana lah pokoknya gitu. Ya. Pokoknya harusnya lebih bagus daripada pencapaian itu tuntutan masyarakat. Wajib bukan kita. Karena kan mau meningkatkan kualitas. Nah, iya. Harusnya lebih bagus. Kalau nggak sampai, ya tanggung risikonya. Nah, iya, makanya perjudian itu emang harus diambil. Ya. Bagus, kita senang semua, mengangkat lagi nama Erick Thohir, tapi kalau jelek, Ya lu sendirian dah, nge-game lu. Oke boy, Ya. tadi udah kita ngomongin masalah Sintayong ya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai seputar sepak Indonesia yang lebih arah politik ya ntar. Ada bobonya kan. Ada bobonya. Oke, bersama gue Febri dan Gue baik. berjumpa lagi di Banana Kick. Dadah.